Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih. Engkau rela hadir, Engkau sudah hadir tadi di antara kami. Engkau berkeliling di antara rumah-rumah kami dan Engkau menghadiri dalam penyembahan kami ini. Engkau benar, kami merasa Engkau ada di hatiku, Engkau ada di depanku. Engkau memeluk kami, kakimu ada di depanku Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang Maha Kudus, hadirat-Mu yang Maha Sempurna yang sekarang ada di antara kami. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Kau memberikan kelegaan pada hatiku, pada hidupku, pada semua yang ada pada kami sini. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami siap duduk di hadapan-Mu, duduk manis untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang amat sangat Engkau kasihi, Bu Lani Pola yang juga sangat mengasihi kami. Bu Lani juga tahu kami semua mengasihi Ibu Lani juga. Tuhan, urapi lidah bibirnya, urapi pikirannya, urapi hatinya, rohnya, jiwa dan tubuhnya. Kau berkati agar apa yang menjadi unek-unekmu yang ada di hatimu dapat sampai kepada kami melalui lidah bibir Ibu Lani. Berkati semuanya Tuhan agar berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa di dalam syukur kami. Haleluya. Mari silakan Bu Lani. Terima kasih Pak Kiki. Shalom saudaraku dan saudariku yang terkasih. Pada malam ini kita bersama-sama berkumpul. Halo, ada dengar suara saya ya? Ya, bagus Bu. Oke, betul. Nah, Mas, malam ini kita berkumpul. Kita selalu rindu, tadi Pak Kiki bilang, kenapa ya kok ada perasaan ingin kumpul. Karena itu bukan dari Pak Kiki, tapi itu dari dorongan Roh Kudus yang berada di dalam hidup Pak Kiki. Jadi ada kerinduan, ada ingin bersama, saling sharing, saling membagikan. Dan lagu yang pertama tadi luar biasa. Ciptaan Pak Yopi, ku perlu Yesus sepanjang hidupku. Benar. Nah, nanti firman-Nya malam ini juga. Tanpa Yesus kita tidak pernah puas di dalam hidup. Ya. Jadi temanya adalah belajar rasa cukup. Ya, maka kita perlu Yesus. Oleh sebab itu kita tahu mengapa Yesus datang ke dunia itu dalam keadaan miskin. Mengapa? Karena itulah Allah tuh sudah menunjukkan, memberi contoh, memberi teladan kepada kita semua. Ya, agar kita dalam hidup ini selalu merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa cukup, selalu keinginan lebih. Hidupnya pasti tidak damai. Tadi lagu tadi yang terakhir tadi, ku perlu Yesus panjang hidupku. Angkat bebanku. Orang yang selalu ingin mencari lebih-lebih, pasti menjadi beban di dalam hidupnya. Tapi kalau kita belajar rasa cukup, maka kita berterima kasih selalu di dalam apapun yang kita alami, apapun yang kejadian hari ini. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas. Nah, ini dia. Ciri-ciri orang yang mencintai uang tidak akan pernah puas. Dia selalu menuntut. Misalnya dia kerja. Dia menuntut kepada bosnya minta naik gaji. Ataupun istri sudah dapat uang belanja, masih menuntut kepada suaminya. Minta lebih. Dan ini membuat tidak damai dan itu benar. Orang yang selalu menuntut dan tidak pernah puas, itu berarti ciri-ciri orang yang tidak beriman. Orang yang tidak percaya akan janji Tuhan. Dan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi saat pandemi ini banyak orang yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai ekonominya amburadul dan sebagainya. Kalau kita stres, kita mengingat penghasilanku sebelum pandemi ini, bisnisku sekian, tapi kenapa sejak pandemi sekian? Kita merasa tidak puas, tidak damai, berarti ciri-ciri orang yang tidak percaya. Orang yang percaya akan Tuhan, janji Tuhan adalah bersukacitalah dan bersyukurlah senantiasa di dalam segala hal. Ya, kita tahu, kita percaya Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Itu kalau kita imani sungguh-sungguh,
Maka kejadian pandemi ini, apapun ekonomi kita saat ini, tetap kita bersyukur. Saya katakan, saya yakin saat pandemi ini, kalau benar kita mengandalkan Tuhan dan kita rajin, ya, kita minta pertolongan kepada saudara-saudara seiman, kita tidak akan mati kelaparan. Sungguh. Saya ada teman yang saya tidak kenal, tapi dia orang Katolik juga di Bali, namanya Yudi. Dia hidup sendiri, dia kontrak di sana, dia bawa papa mamanya dalam keadaan stroke. Papa mamanya kena corona lagi kemarin. Sudah berbulan-bulan masih pakai sonde, pakai oksigen. Tapi dia selalu bersyukur, indah berbagi itu di Facebook dia bilang. Tapi dia berjuang, dia berusaha dengan hati sukacita. Tuhan berkati terus dia. Dan dia mukanya tidak stres. Dia bahkan ada waktu nyuapin mamanya yang stroke. Ya. Jadi kita harus percaya dengan iman. Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Ini janji Tuhan. Kalau Anda lihat di firman Tuhan banyak sekali. Saya hanya ambil beberapa ya, tapi beberapa pun saya sudah banyak saya ambil. Di dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini, kata Paulus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya ambil tema ini adalah sharing kesaksian dari Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Dia tidak merasa kekurangan. Walaupun dia kurang. Tetapi sebab dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Anda kalau baca di Kisah Para Rasul. Pada saat Paulus ditangkap dan mau diadili ke Roma. Dia dibawa naik perahu, kapal, bersama para tahanan lain. Di situ dia mengalami tidak makan selama 15 hari. Tetapi dia percaya sungguh Allah memenuhi dia. Dan akhirnya malaikat, ya, malam datang berjumpa dengan dia. Janganlah takut, katanya. Kamu akan selamat. Dan juga orang di dalam kapal ini akan selamat. Dia imani dan dia percaya itu. Dan terjadilah betul-betul kejadian yang luar biasa. Ya. Hal yang mustahil menjadi yang nyata sekali. Kita tahu, tadi lagu tadi, ku perlu Yesus. Memang, kita perlu Yesus karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita di dalam hidup kita. Kalau Anda dan saya, kita semua saudara dan saudariku yang terkasih, kita hidup berjalan di dalam firman yang diajarkan, yang disampaikan oleh Yesus. Kita pasti sukacita, kita tidak akan khawatir. Kita makan hari ini aja mungkin hanya 1 piring. Karena besok nggak tahu beras lagi ada apa enggak. Tapi kita penuh sukacita dan percaya. Anda lihat di dalam perjanjian lama Nabi Elia bersama janda Sarfat. Itu suatu contoh. Itu bukan perumpamaan tapi itu kejadian nyata. Bahwa Tuhan betul-betul menyertai janda Sarfat yang orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia tidak khawatir. Dari segenggam tepung saja dia buat roti untuk Elia. Dan akhirnya tepung dia tidak berkekurangan, minyaknya juga tidak akan berkurang. Tuhan tambahkan. Kalau kita lihat janji-janji Tuhan luar biasa. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, betul di dalam hidup kita. Sehingga kita selalu bersyukur. Nah, malam ini kita belajar untuk cukup dengan rasa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Memang, ini kata Paulus, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup mendapatkan keuntungan besar. Berarti malam ini kalau kita ikut dalam persekutuan doa, kita beribadah, tapi hati kita tidak merasa cukup, selalu stres untuk hari esok, selalu kekurangan, selalu komplain, selalu tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersukacita. Sia-sia. Bukan kata saya, ini kata Paulus. Kenapa Paulus mengatakan seperti ini? Ini dari pengalaman dia. Jadi malam ini kita beribadah seminggu mungkin 2 kali atau seminggu kali setiap hari. Tetapi kalau kita dengan ucapan syukur dan bersyukur disertai rasa cukup dan terima kasih kepada Tuhan. Itu ibadah yang benar, keuntungan besar. Nanti sebentar saya sharing. Sekian puluh tahun saya baru terbuka janji Tuhan nyata. Untung saya kenal Yesus. Untung saya sedikit demi sedikit mengikuti firman-Nya. Berjalan di dalam firman-Nya. Kita tidak mau menjadi budak harta.
Karena harta itu tidak membawa kebahagiaan. Harta itu, kekayaan itu membawa kecelakaan bagi kita. Itu tidak boleh kita kejar. Tetapi tetap kita mencari uang untuk kehidupan keluarga kita. Tapi bukan berambisi sekali. Ya. Ayat yang ketujuh, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini maksudnya apa? Saat kita lahir ya kita tidak membawa apa-apa. Sekarang nanti suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita juga tidak membawa apa-apa. Mengapa kita harus kejar kekayaan sedemikian rupa dengan cara curang, dengan ilegal yang tidak disukai oleh Tuhan? Mengapa? Padahal kalau kita dipanggil Tuhan, kita tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa adalah hati. Hati yang penuh sukacita, hati yang penuh bersyukur, itu yang kita bawa kepada Tuhan. Ayat ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Makan apa hari ini ya cukup. Hari ini makan tempe ya cukup, makan bayam ya cukup, gitu loh. Tak perlu lagi kita tergiur dengan makanan-makanan yang enak-enak. Saya ambil contoh, setelah hampir 2 tahun kita diam di rumah, tidak keluar-keluar. Begitu dinyatakan itu corona sudah mulai berkurang, wah banyak yang lari ke Bali, banyak yang lari ke restoran-restoran, makan enak, foto-foto, tunjukkan. Kemarin saya hari Minggu dibawa anak saya memantu, sebenarnya nggak ke sana. Saya dibawa ke Taman Anggrek untuk ngatur barang-barang saya dan untuk mengantar cucu saya untuk pergi dan sebagainya. Saya ikut ke sana. Ternyata diajak ke PIK. Itu tempat suatu makanan kayak di Singapura, kayak di China, kayak di Hong Kong, makanan banyak. Saya melihat, wah ini nggak perlu keluar negeri. Kalau mau cari makanan enak di sini aja. Begitu anak saya beliin saya makanan nasi campur itu dengan daging babi, dengan sate, dengan apa semuanya. Saat saya makan, saya sedih, saya menangis. Sekarang saya makan enak-enak. Suamiku dengan sonde yang tiap hari hanya makan bayam, telur, tidak pernah berubah, itu saja. Akhirnya saya tidak tahan, saya tidak suka di sana, saya ingin cepat pulang. Saya bilang anak saya, mami nggak betah, mami pengen pulang. Awal senang lihatnya itu betul, tapi begitu saya makan, diberi anak saya, mantu saya belikan itu, ada rasa sedih saya. Berarti makanan itu tidak membawa kebahagiaan. Pakaian keren juga tidak membawa kebahagiaan. Ya, tetapi hati yang gembira, hati yang bersyukur kepada Tuhan, itu yang membawa kebahagiaan, kesukacitaan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ayat ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dengan jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Betul. Aduh, saya kalau ingat, lihat ya, mulai anak kecil-kecil saja sudah diajari main judi. Saya tidak suka dengan time zone, sungguh. Saya tidak tahu yang punya perusahaan time zone, saya mohon maaf, betul-betul mohon maaf. Karena anak-anak itu sudah mulai diajarin dengan cara judi yang kecil-kecil. Anak-anak itu berusaha untuk mendapatkan tiket. Dia minta uang papanya, dia beli lagi, dia beli lagi untuk mendapat tiket sekian banyak. Begitu dia dapat banyak, senangnya bukan main, dia menang. Ataupun boneka di dalam kotak itu, dia kepingin boneka itu. Dengan gesek berkali-kali boneka tidak dapat. Padahal yang dia gesek itu bisa beli 10 boneka itu. Tapi anak-anak sudah dilatih untuk selalu ingin berambisi. Kalau dia ingin itu, apapun uang berapa banyak pun harus keluar, dia tidak peduli. Itu anak-anak kecil itu main time zone itu, ya. Mohon maaf kalau Anda yang punya perusahaan time zone, mungkin dibikin cara lain gitu. Jangan sampai menanamkan anak-anak sekecil itu untuk kebiasaan, untuk berambisi, ingin sesuatu dengan mengeluarkan uang sedemikian rupa supaya dia merasa menang. Ayat ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uang mereka, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekarang lagi ngetren ya, robot trending ya, robot trending ya. Lagi ngetren itu. Itu yang main seperti itu umumnya menengah ke atas. Orang yang berada, orang yang berduit.
Karena dia ingin mencari keuntungan yang besar dengan tidak bekerja. Dengan pakai robot kalau tidak salah. Saya juga tidak mengenal itu. Tidak tahu. Saham-saham saya juga tidak tahu. Tapi saya suka dengar orang tiap kali, waduh, mati deh. Sahamnya turun katanya. Baru aja beli. Waduh, asik saham naik. Baru aja beli. Untung kita untung. Jadi setiap hari dihantui oleh ketakutan. Takut rugi, tapi keinginan untung. Pak, itu berarti tidak ada damai di dalam hidup. Yesus menginginkan kita, Anda, kita semua ini hidup damai dan sukacita. Karena damai dan sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Cukupkanlah dengan apa yang Tuhan berikan. Saya dulu buka salon, Gerard ngajar, saya buka salon. Karena saya menginginkan uang lebih banyak lagi yang dapat. Akhirnya Sabtu Minggu rame, saya kerjain sendiri. Punya kapser-kapsernya macam-macam. Akhirnya saya kerjain sendiri. Waktu Gerard sudah di mobil mau pergi ke gereja, saya masih pegang kepala orang. Tanggung gitu lagi keriting, dia tidak mau dioper ke orang. Gerard, saya bingung dengan kepala orang ini. Akhirnya saya pendarahan 2 kali 1 bulan. Saya pergi ke dokter. Dokter itu dia belajar sama Romo Lukman. Dia katakan ibu ini bukan penyakit, ibu ini adalah stres. Ibu ada usaha ya, tutup usahanya. Ah, kok dokter tahu saya punya usaha? Ya, karena kamu stres. Dari stres itu kamu pendarahan 2 kali. Akhirnya saya bilang Gerard, oke, saya tutup. Saya nggak buka lagi salon. Dan betul, tenang, mau ke gereja kapanpun tenang gitu loh. Nggak khawatir, tapi ya tetap uangnya segitu-segitu aja. Ya, memang manusia kebutuhan ada butuh kesehatan. Tapi kalau kemarin saya terpapar corona bersama Gerard, karena saya tahu Yesus itu Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang baik bagi saya. Akhirnya saya nyanyi di dalam hati, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang kau inginkan kepada saya, kalau andai kata saya meninggal karena corona, ya sudah, suka-sukamu Tuhan. Saya siap itu, saya siap. Saya tahu Tuhan menginginkan saya dipanggil. Tuhan menginginkan sudah mencap saya umur saya sekian. Saya katakan suka-sukamu Tuhan. Ternyata enggak. Tuhan masih menginginkan saya bersama Gerard, ditambahkan lagi usianya. Berarti saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Saya harus berubah apa sikap-sikap saya yang tidak berkenan di hati Tuhan sebelum saya kena corona. Dan ini saatnya saya harus merubah. Ya, kita memang butuh makanan. Tapi bukan mengejar uang untuk mencari makanan yang enak-enak, bukan. Anda lihat Tuhan itu maha adil. Justru makanan yang enak itu adalah sumber penyakit. Justru makanan yang biasa, tempe, tahu, bayam, kangkung itu makanan yang sehat. Inilah Tuhan adil, betul-betul. Tuhan adil. Pakaian. Cukupkanlah dengan pakaian. Sebenarnya ini biasanya wanita ini. Rasanya kalau mau kondangan, baru kemarin pakai baju itu. Ya nggak ada baju, nggak ada baju. Padahal sudah 3 lemari bajunya, baju dia semua. Ya 1 gantungan 3 rangkap padahal. Tapi masih bilang tidak ada baju. Mau ke gereja juga tidak ada baju. Itulah wanita. Merasa kayaknya baju ini baru kemarin dipakai. Masa kondangan pakai ini lagi? Robalah pemikiran kita, image kita seperti itu. Enggak. Kita memakai baju apapun, orang tidak pernah mengganggu kita. Orang tidak pernah mengatain kita. Ya kita mau pakai baju ini, besok pakai ini lagi, besok pakai ini lagi. Malah orang malah iba. Ya, tidak perlu kita berpikir pengen baju yang mewah-mewah. Rumah tinggal. Ya Tuhan kasih rumah tinggal ya sekian, ya sudah bersyukur. Tuhan kasih rumah tinggal sekian, ya syukur. Saya katakan rumah tinggal justru yang kecil itu justru berbahagia. Karena kamarnya cuma 1, kumpul di situ semua. Kalau kamarnya 10, anaknya cuma 2, berantem, lari ngumpet di kamar lain. 1 di kamar lain, tidak ada kebersamaan. Suami istri karena rumahnya gede, tempat tidurnya king size atau apa. Jadi kalau berantem tuh balik sini tidak ada sentuhan. Tapi kalau rumah kecil, tidurnya single bed, tidur berdua single bed, biarpun lagi musuhan, tetap ada sentuhan. Itu pasti Tuhan itu maha adil, baiknya bukan main. Ya masalah pekerjaan, sudahlah kita bersyukur pekerjaan apapun yang sekarang kita dapat. Kita bersyukur, jangan melihat lagi yang tinggi-tinggi. Pendidikan juga.
Saya dulu cita-cita mau jadi dokter, karena papa saya miskin. Saya kena cacar air sampai ada di mata, tidak ada uang untuk ke dokter. Dari situ papa saya sampai nangis, mama saya nangis di belakang lemari. Saya ingat sampai sekarang. Maka oleh sebab itu cita-cita saya mau jadi dokter, biar saya kaya raya, hanya tulis kertas dapat duit, tulis kertas dapat uang. Tetapi Tuhan punya kehendak lain, saya tidak diberi jadi dokter karena tidak ada uang lagi untuk kuliah. Saya masuk SPG itu Romo yang bayarkan saya. Suatu saat setelah saya nggak ngajar lagi, tapi saya ngajar di gereja-gereja, mamaku tanya, nih kamu nyesal ya, kamu nggak jadi dokter, hanya sekolah guru. Maaf ya nih, mama miskin, nggak bisa kuliahkan kamu. Saya jawab kepada mama, enggak ma, saya sekarang bersyukur saya jadi guru. Mama tahu saya sekarang ngajar di gereja-gereja. Jadi saya bersyukur memang rencana Tuhan itu sudah tahu. Sebelum saya dibentuk dalam kandungan mama saya, Tuhan sudah menentukan saya sebagai guru. Itu saya yakin itu. Gerard juga cita-cita mau jadi guru. Tapi karena tidak ada uang, akhirnya mau jadi dokter. Gerard cita-cita mau jadi dokter, sama dengan saya, padahal belum kenal itu. Karena dia berprinsip dokter itu kaya, tapi tidak terlaksana. Akhirnya dia menjadi guru SMP, guru les untuk biaya hidup di Jogja. Akhirnya dia tidak teruskan lagi kuliahnya dia, karena dia harus cepat cari uang. Dia balik ke Flores, ke ND. Dia ngajar di sana, hanya untuk cari uang biaya hidup dia. Itu cita-cita dia tidak terjawab oleh Tuhan. Ternyata pendidikan tidak membawa kebahagiaan. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan tambahkan lagi, tambahkan. Sekarang saya juga bisa kuliah tanpa bayar. Coba. Saya bisa kuliah tanpa bayar. Saya bisa kuliah di BINUS nggak bayar. Sepeser pun. Kalau ini bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Tapi karena sudah umur, Gerard juga goyang kepala. Kamu jangan kuliah lagi. Ya. Karena BINUS memberi beasiswa kepada saya, kepada anak-anak saya, kepada mantu saya, kepada cucu saya, kepada pasangan cucu saya, semua turunan saya. Kuliah di BINUS gratis sampai dengan S3. Ya, disitulah janji Tuhan membuktikan pada kami semua. Di tahun ini dibukakan, dinyatakan. Yang kita rindu adalah damai dan kasih dari Tuhan. Kalau damai, betul-betul damai, kita berjalan tadi lagu pertama. Ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus. Ya, kalau kita hidup bersama Kristus pasti ada kasih. Kalau ada kasih pasti merasa cukup, merasa bersyukur, merasa tidak kekurangan. Ini sifat manusia yang selalu merasa kurang cukup, kurang terus. Pengen punya mantu. Sudah dapat mantu, mantu dicela. Punya mantu percuma, tiap bulan nggak kasih uang kepada mertua. Ini Sinca nih. Pasti Sinca juga nggak kasih uang nih. Mantu apaan? Selalu komplain, padahal mantu itu setia kepada anaknya. Ataupun suami kepada istri, suami istri. Tidak pernah merasa cukup. Tuhan sudah berikan pasangan kita nih seperti ini gitu loh. Tapi yang kita lihat adalah kekurangan dia, kekurangan dia, kekurangan dia. Tidak pernah merasa cukup. Tuhan sudah memberikan pasangan kita bermacam-macam. Jangan banding-bandingkan dengan pasangan yang lain. Kita harus syukuri dengan pasangan kita. Ya, saya sampai saat ini pun masih bersyukur, padahal sudah 6 tahun saya tidak pernah dipanggil Gerard sayang, tidak pernah Gerard komunikasi dengan saya, maksudnya berbicara, tidak pernah. Tetapi itu saya syukuri dan saya berusaha sukacita. Dengan gaya, dengan gerakan, Gerard juga sudah bisa. Setiap kali saya tanya, papi sayang saya enggak? Papi masih sayang saya enggak? Kalau papi masih sayang saya, angkat tangan. Walaupun tangannya berat, dia angkat begini. Waduh, luar biasa. Sekarang ada besan saya nih di sini, sudah hampir 2 bulan tinggal di saya. Umur 91. Tiap pagi saya jemur, selalu kita ajak bercanda berdua. Saya tanya, papi sayang enggak sama besan ini? Sayang. Kalau sayang, angkat tangan. Terus besan saya juga tanya, Cinke sayang nggak sama papinya Cynthia? Kalau sayang angguk, dia angguk. Senang sekali. Saya betul-betul sukacita mengurus 2 orang yang tidak banyak macam. Tapi itu senang sekali sukacita. Ya, tidak pernah selalu merasa kurang kepada teman. Ya, selalu teman dihakimi, teman ini dijelekkan namanya ini dan sebagainya. Karena manusia itu unik, bermacam-macam.
Jadi kalau kita punya teman yang senang bawel, senang kita, tanpa dia kita sepi. Ataupun ada teman yang diam aja, ya udah kita imani, kita bersama dia, berteman. Jadi teman itu terutama di dalam pelayanan bermacam-macam. Itulah yang kita syukuri. Maka kita pasti ada sukacita. Ya, kalau kita mengundang kita nikah, anak kita nikah dan sebagainya, biasanya pilih kasih. Yang kaya kita utamakan, yang miskin kita pikir-pikir dulu, undang apa enggak, undang apa enggak, undang apa enggak. Itu berarti dia tidak beriman kepada Tuhan karena membeda-bedakan manusia. Yesus saja tidak membeda-bedakan manusia. Justru yang berdosa yang sangat-sangat disayangi. Justru orang miskin itulah yang Yesus sayangi. Tetapi kalau kita sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus, masih membeda-bedakan antara manusia kaya dan manusia miskin, kita beda-bedakan, itu berarti kita tidak beriman kepada Yesus. Ya, di dalam Lukas 12 ayat 15, 20 dan 21 dikatakan, kata Yesus sekali lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi jangan tamak. Minyak sayur naik dari 29.000 sekarang menjadi 44.000. Orang yang berpunya duit borong banyak-banyak sebelum naik. Bensin katanya tanggal 1 nanti naik. Maka sebelum tanggal 1 pergi malam-malam ngantri, semua diisi semua mobilnya. Itu ciri-ciri orang ketamakan. Kenapa seperti ini? Akhirnya tidak damai, jalanan macet, tidak bisa pulang. Saya ngalami itu, tidur di jalan sama Gerard, tidak bisa pulang ke Bekasi, waktu itu tinggal di Bekasi, gara-gara bensin naik. Akhirnya orang pada pergi ke isi bensin ke pom bensin. Dan akhirnya keluarnya tuh amburadul, akhirnya stuck, tidak bisa lewat. Saya tidur di jalan bersama Gerard di mobil, tidak bisa pulang. Jam 8, jam 9 atau 8, 9 pagi, baru bisa pulang ke rumah. Ya, ini ciri-ciri orang yang tamak. Kita sebagai pengikut Kristus ingat, ya berulang-ulang firman Tuhan. Yesus sudah mengatakan di dalam firman, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang kita berusaha cari. Kerajaan Allah, kebenaran. Karena hidup kita nanti suatu saat kita dipanggil Tuhan bukan karena kekayaan yang dilihat, tetapi adalah apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup. Firman Tuhan mana yang sudah kita lakukan? Carilah sebanyak-banyaknya, bukan uang. Tetapi carilah sebanyak-banyaknya firman Tuhan dan kita lakukan. Di dalam Lukas 12 ayat 20, Yesus berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Oh ini orang kaya yang bodoh ini, yang mengumpulkan hartanya di dalam gudang. Dia katakan, berapa turunan tidak akan habis. Tapi disitulah Yesus mengatakan, hai orang engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang dia bawa orang kaya ini? Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Kalau Anda lihat, kalau orang kaya yang mengejar kekayaan, terus tamak dan sebagainya, begitu meninggal, terjadi keributan. Keributannya apa? Anak-anak berebutan harta. Pasti itu. Pasti, beda sedikit aja, wah marah. Kecuali orang yang beriman, ajarkan kepada anak-anak kita, ya, bahwa kekayaan itu tidak di mata Tuhan tidak ada artinya. Apalagi gara-gara harta, saudara jadi beribut, bertengkar, bahkan bunuh-bunuhan. Tidak berkenan di hati Tuhan. Maka berbahagialah orang yang miskin, yang nggak punya rumah, rumahnya juga peot, bilik peot, nggak ada mobil, nggak ada apa. TV nggak ada, aman, lupa kunci pintu, nggak ada maling masuk, meninggal pun merem karena anak-anak tidak ribut harta. Lah rumah aja kontrak kok, mau ribut apa anak-anak? Itu benar-benar Tuhan tuh adil betul-betul. Itu satu nyata. Tapi kenapa manusia masih mengejar kekayaan dengan cara ilegal? Ya untung di negara kita tidak boleh main judi. Untung. Judi juga ya, tetapi sekarang juga ada judi terselubung. Saya tidak tahu itu robot apa tadi trending ya. Saya tidak tahu itu maksud apa, atau falas atau apa, itu saya tidak tahu, saham atau apa. Dan banyak orang yang sampai stres karena main falas, karena dia rugi besar-besaran. Nah itu coba kalau dia cukup
cukupkanlah dengan apa yang dia terima. Misalnya dia sudah pensiun, dapat uang pensiun, ya sudah cukupkanlah dengan itu, uang itu gitu loh. Kenapa perlu uang pensiun itu dipakai untuk falas, untuk beli robot trading dan sebagainya, ngikut sebagainya. Nah kalau begitu kalah, begitu rugi, aduh stres. Bahkan kalau stresnya masih dia sadar, bangkit gitu loh kepada Tuhan. Karena Yesus berjanji, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kalau dia datang kepada Yesus saat dia beban, dia rugi sekian miliar, dia datang kepada Yesus. Dan dia lupakan uang miliar itu. Selamatlah dia. Tapi kalau dia tidak lupakan, diingat terus uang itu, akhirnya kena jantung dan akhirnya meninggal. Meninggal karena stres. Itu suatu orang kaya yang bodoh luar biasa. Ayat ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Buat apa? Kaya di dunia tapi miskin di hadapan Allah. Buat apa? Kita hidup kekal tuh nanti di sana, kekal selamanya. Itu yang kita cari. Kalau di dunia ini hidup sementara, ngapain kita cari dengan cara curang, dengan kekayaan, cari uang sebanyak-banyaknya, dengan berjudi, dengan apapun, buat apa gitu loh. Yang Yesus inginkan kita adalah cari kekayaan firman Tuhan kita sudah lakukan. Dan nanti saat kita dipanggil Tuhan, sudah banyak oleh-oleh yang kita berikan kepada Yesus. Yesus tanya, apa yang kau sudah lakukan di dunia? Aku sudah melangkah firman-Mu Tuhan. Sekian firman-Mu aku sudah langkah. Itu kekayaan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat, karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Betul. Orang kaya kalau mau tidur tuh stres. Pagar tutup rapat-rapat, pakai besi tajam-tajam, pakai satpam, pakai lampu, pakai sensor alarm, ya sudah pakai itu, pakai anjing lagi, karena dia takut di dalam tuh banyak harta gitu loh. Tapi kalau lihat orang di desa lupa kunci pintu, malah nggak dikunci, nggak ada gembok-gembok segala, nggak ada, tidurnya justru tenang itu. Ya, ayat ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, itu yang dikehendaki Tuhan. Kumpulkan harta di sorga. Bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga? Kita berjalan melakukan perintahnya. Jangan sia-siakan hari ini berlalu begitu saja. Hari ini apa yang sudah kita lakukan untuk merubah dari firman Tuhan yang menegur kita? Apa hari ini? Dan itu kita pertahankan terus. Besok lagi apa? Kita pertahankan terus dan terus. Nah, setahun saja sudah berapa ratus firman yang kita sudah tekun dan kita lakukan. Itulah yang dikumpulkan untuk bekal kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup selamanya di sana. Kalau di sini sementara, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, kata Yesus. Ya, sebab di sorga tidak ada nyengat, tidak ada karat. Kalau di kita takut, orang kaya pada ketakutan. Kaya takut, punya uang juga takut. Anda lihat, banyak orang kaya yang bunuh diri justru. Kenapa? Karena dia takut miskin. Karena sudah biasa dia kaya, begitu dia jatuh, banyak yang bunuh diri, sudah tidak kuat. Karena dia takut miskin, dia tidak bisa hidup dalam kemiskinan. Karena tidak biasa. Di dalam Matius 6 kita tahu ini, moto perduki ini. Carilah dulu, kata Yesus, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu, itu dia. Ini janji Tuhan sudah dibuktikan pada tahun ini untuk keluarga saya. Waktu saya nikah tahun 76 bersama Gerard, saya berusaha cari uang, saya guru SD. Sudah guru ngelesin, masih jual roti, masih jadi maklar rumah. Macam-macam saya lakukan. Gerard juga, Sabtu Minggu ngelesin. Dia pulang malam jam 11 malam untuk kejar uang. Kenapa? Kita merasa kita berdua tidak bisa kuliah karena tidak ada uang. Maka kita perlu kumpulkan uang untuk kuliah anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita nasibnya seperti kita. Apa yang terjadi? Gerard pulang malam capek, suruh saya pijitin. Udah saya pijitin, marah-marah. Karena pijitan saya kurang kuat. Akhirnya Gerard bilang, injak betis saya injak betisnya. Begitu injak betisnya, dia marah lagi. Injak yang kuat-kuat, kakiku patah. Coba, salah, serba salah. Ribut, tidak ada damai. Dan tahun 82 terjadi sesuatu itu.
Itu Tuhan izinkan itu terjadi. Sehingga saya mengenal sedikit demi sedikit firman Tuhan. Gerard juga mengenal firman Tuhan. Dan sudah kita mulai beralih kepada firman Tuhan. Tetapi tetap Gerard juga berusaha rajin cari uang. Tapi tidak ngoyo. Itu loh, tidak ngoyo. Dia katakan, aku mulai dari jam 6 sore ke atas aku tidak mau cari uang. Jam 6 ke atas aku mau pelayanan, dia katakan. Dan saya stop semua. Usaha saya stop semua. Saya ngurus anak-anak dan saya juga mulai mau ikut CAP dan sebagainya, masuk dalam persekutuan doa. Kalau Selasa pagi saya pergi persekutuan doa di Kelapa Gading. Itu tahun 80-an itu. Saya sudah mulai itu. Dan firman Tuhan ini benar nyata, carilah dulu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Bukti sekarang di bulan Juli kemarin, BINUS memberi penghargaan kepada Gerard. Saya, anak saya 3, mantu saya 3, cucu saya 8. Nanti cucu saya punya pasangan juga 8. Semua free kuliah di BINUS. Mau ambil yang internasional kek, mau ambil S3 kek, terserah, free. Fasilitas BINUS. Tuhan buktikan, ditambahkan. Jadi bukan 3 anak saja yang free kuliah, tetapi ditambahkan semua keturunan saya. Karena apa? Janji Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Dan saya bersama Gerard pada saat tahun 82 itu mulai beralih. Yang tadinya mata saya ke duniawian, saya beralih untuk mencari kerajaan Allah. Dan benar Tuhan cukupkan. Tuhan tidak tutup mata. Ya. Dan biasanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran itu biasanya untuk orang yang malas. Nah benar Bulani, benar. Makanya saya nggak kerja Bulani. Saya ikut PD terus Bulani. Saya nggak kerja. Betul Bulani. Itu keliru saya bilang. Kalau orang betul-betul kenal dekat dengan Tuhan, mengenal firman-Nya, tetap bekerja rajin, tetap. Tapi tidak ngoyo maksud saya. Tetapi kalau dia pakai firman itu untuk senjata dia, kemalasan dia, ada firman-Nya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini ditujukan kepada orang yang malas, tidak mau bekerja untuk cari nafkah buat keluarganya. Dia mengandalkan firman Tuhan tadi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena dia malas, dia pakai firman itu. Tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau kita benar dekat dengan Tuhan, kita kenal firman-Nya, ada kasih. Ada kasih kepada musuh, apalagi kasih kepada keluarga kita. Pasti dia berusaha juga untuk kerja dengan rajin, dengan jujur, dengan tanggung jawab. Pasti berkat-berkat itu mengalir tetap. Saya yakin itu. Saya tanamkan pada anak-anak saya semua, cucu saya semua. Ya, Oma hebat ya, ini perjuangan Opa, kita dapat kuliah gratis. Saya bilang, perjuangan Opa bukan hanya perjuangan dengan tenaga, enggak. Tapi perjuangan Opa beriman kepada Tuhan. Dia bekerja rajin, tanggung jawab, dan taat. Maka sampai sekarang bosnya pun masih sayang. Kamu lihat, saya katakan. Kamu lihat, Opa sampai saat ini pun masih tetap menerima gaji walaupun tidak penuh. Tapi gaji itu cukup untuk makan kami, saya dengan Gerard, dengan ditambah suster. Kamu lihat, sudah 6 tahun Opa stroke. Tetapi ini janji Tuhan, saya katakan. Maka saya katakan pada anak-anak cucu saya, bekerjalah. Bekerja seperti bekerja kepada Tuhan. Ya, kamu lihat bos seperti apapun, ampunilah dia. Kamu bekerja seperti kamu bekerja kepada Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ini untuk orang yang malas ya menggunakan itu. Dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Saya yakin yang ikut Zoom pada malam ini adalah mencari dengan tekun kebenaran. Mencari kebenaran dan melakukan perintahnya. Maka janji Tuhan, damai sejahtera dan sukacita ada pada kehidupan Anda dan keluarga. Turunan Anda tidak akan meminta-minta roti. Kita imani dan yakin itu semua. Dan hidup Anda ada Roh Kudus yang bekerja. Tadi contoh dari Pak Kiki tadi. Ya, kenapa ada rindu ingin berkumpul? Anda lihat di dalam Mazmur 4 ayat 7 dan 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Mereka itu maksudnya orang kaya. Mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan arak. Orang kaya belum tentu bisa tidur nyenyak di king coil.
Tapi lihat ini orang susah, tidur hanya di batu seperti itu. Tapi karena ada, dia tidak khawatir akan hari esok. Dia terima apa adanya, dia belajar apa adanya yang Tuhan berikan padanya. Dia bisa tidur nyenyak. Ini suatu nyata. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Bisa tidur nyenyak. Kalau orang yang main judi, orang yang main falas, orang yang main robot training apa segalanya. Pikiran terus, waduh besok lihat cepet-cepet lihat handphone. Gimana? Waduh turun. Waduh padahal baru beli. Nanti orang lagi bilang, waduh naik padahal baru jual. Saya nggak ngerti, cuma taunya begitu doang, keluhan-keluhan seperti itu. Ya, hati-hati. Ya, supaya kita bisa tidur tentram, tidur nyenyak, tidur sukacita. Cukupkanlah dengan apa yang kita sudah dapat hari ini. Makanan tempe dengan sayur bening pun sudah nikmat. Anda lihat perbedaan petani dengan orang pemegang besi itu. Sama, upahnya sama, sehat. Tetapi petani ini ada upahnya lebih besar. Karena dia melayani orang rakyat. Dia melayani rakyat. Kalau ini untuk mencari kesehatan sendiri. Ada bedanya. Ya, Anda lihat orang kaya ini dijaga CCTV. Lihat orang miskin, tidak ada gembok, tidak ada pagar. Ya, inilah luar biasa keadilan Tuhan. Tuhan memberi keadilan. Seberapa ukuran cukup? Ukuran cukup kalau kita mampu kita nikmati. Hari ini Anda bisa nikmati hari ini hidup dengan makan apa adanya. Anda bersyukur. Ya, bisa kita nikmati. Keluhan. Tidak pernah ada keluh. Tidak ada pernah cemburut, bersungut-sungut, tidak ada. Orang yang diberkati bisa menikmati hidup dengan satu istri. Tetapi orang yang tidak bahagia dengan satu istri, biarpun 1000 istri dia tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Tetapi dengan satu istri dia bisa menerima istri apa adanya. Dia bisa menerima istri apa adanya. Coba saya katakan, istri bawel itu pasti ada tujuan baik. Karena sayang. Coba istri nggak bawel, diem aja gitu. Tetap saja dicela. Itu orang yang tidak pernah belajar bersyukur. Ya. Tapi Yesus mengajarkan kita tidak boleh mempunyai 2 istri. Bagi suami-suami, tidak ada poligami. Bahkan perceraian pun tidak ada. Ya. Tetapi kita hidup bersama satu keluarga itu, kita betul-betul, kita terima dia apa adanya. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu. Terimalah kelebihan. Hai suami-suami, jangan cintai istrimu karena kelebihan kebaikannya. Bukan. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah kasihilah istrimu dan cintailah istrimu atau suamimu. Justru dalam kekurangan. Itu yang Yesus ajarkan. Kenapa saya katakan gitu? Bukti pengajaran Yesus katakan apa? Kasihilah musuhmu. Lah ini bukan musuh, ini istri, ini suami. Jadi kalau kita bisa menikmati hidup dengan istri yang kita kasih seumur hidup, dengan kita menerima dia apa adanya, kekurangannya kita cintai. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, bijaksana, karena istri adalah seorang wanita yang lemah, hormat, pewaris, dia adalah pewaris dari kasih karunia, ialah kehidupan. Bagi Tuhan ukuran cukup adalah punya lebih untuk berbagi. Orang suruh berbagi biasanya diminta adalah orang-orang kaya yang banyak uang. Tidak. Yesus mengajarkan kita semua untuk berbagi. Lihat janda miskin. Yesus memberi contoh. Janda miskin memberi kepada sedekah kepada orang lain. Justru dari kekurangannya. Inilah ajaran Tuhan kita. Yesus tidak mengatakan, hai engkau orang kaya, berbagilah kepada orang miskin. Tidak ada. Tetapi di situ dia katakan, lihat contoh. Jadi kita semua yang percaya, baik yang ada uang, yang nggak ada uang, kita tetap bisa berbagi kepada orang. Di dalam Amsal 30 ayat 15. Orang yang merasa tidak cukup adalah seperti lintah. Si lintah mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang satu katakan untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 juga tidak pernah berkata cukup. Sudah punya rumah gede, masih pengen punya hotel. Sudah punya hotel, masih kepengen punya pesawat. Sudah pengen punya pesawat, masih pengen punya apa lagi. Tidak pernah puas. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Itu adalah dia menginginkan semua manusia hidup di dunia ini ada damai. Mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bagi Yesus dengan kelimpahan bagi dunia berbeda. Kelimpahan bagi Yesus yang dikatakan diinginkan adalah kelimpahan sukacita
damai sukacita, bukan kelimpahan harta. Justru kelimpahan harta tidak membawa kedamaian. Maka oleh sebab itu belajarlah dengan rasa cukup apa yang kita dapat hari ini. Cukup dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Harus harus membantu kepada orang-orang yang lemah, ya. Perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biasanya orang hanya mau menerima, aku kan miskin, aku kan nggak punya uang, itu menerima terus. Tapi lebih berbahagia walaupun kita kekurangan, kita bisa memberi kepada orang. Itu kebahagiaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat, kikir, pelit secara luar biasa, namun tidak berkekurangan, namun selalu berkekurangan. Orang yang kikir selalu kurang terus. Tapi orang yang menyebar harta tidak pernah merasa kekurangan, selalu bertambah. Ini janji Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini janji Tuhan. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Utang pada kita. Jadi kalau kita sendiri susah, kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Tuhan tuh utang pada kita. Nanti pada saat kita dipanggil, Tuhan baru membayar. Ini janji Tuhan di dalam Amsal. Ya, ini saya lewatin ya karena sudah hampir jam 9. Tanda-tanda orang yang hidup berkecukupan adalah dia berdoa bukan untuk dirinya, untuk sesama. Ada senyum ramah. Ini di tim nih, semuanya senyum. Tahu, saya kenal dengan saudara-saudara saya yang di dalam tim ini. Ada kasih, saya tahu. Yang menjadi pendengar yang baik, membagi pengetahuan yang dimiliki, punya resep enak, ditanya, enak resepnya, boleh dong minta, kasih. Ini resep aja nggak dikasih, saya bingung. Orang Kristiani loh. Minta resep, minta dong resep, oh nggak bisa, resep itu bayar mahal. Aduh, saya nggak usah diminta malah saya kasih gitu loh. Bulani, kelihatannya enak masakan ini, tempe bacemnya. Oh ini nanti saya kasih resep ini. Jangan dikurangi. Kalau dikurangi nanti nggak enak, kesian dia. Kita nggak rugi kok, kita beri resep. Ini membagi pengetahuan yang dimiliki, jangan pelit-pelit. Memanfaatkan bakat sebagai kesempatan untuk menyebarkan kebaikan. Berani rela berkorban, ya, tanda bahwa siap diuji, dicela, dikritik, nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Ya biarkan, yang penting kita punya niat untuk membagikan kepada mereka. Andai kata kita memberi uang sedikit kepada dia kasih uangnya dikit, pelit, tak usah marah, gitu. Ya sudah, dia diberi dikit, dia merasa tidak cukup, ya sudah, aku hanya bisa kasih sekian. Memberi, berkat memberi akan dibalas di dunia ini melalui orang lain, itu nyata sekali. Sayang saya tidak ada waktu untuk sharing. Di mana waktu saya dengan Gerard terpapar, itu nyata sekali. Ada upahnya saya pelayanan. Anak mantu cucu saya melihat sendiri. Mami, oma, untung oma pelayanan. Jadi banyak yang menolong opa. Saat itu Gerard kritis, tetapi luar biasa penolongan melalui orang lain. Luar biasa. Tuhan kasih upah bagi Anda yang pelayanan ini. Mari kita semua yang belum pelayanan. Pelayanan itu juga adalah kita membagikan. Kita merasa cukup kita mendapatkan kasih dari Tuhan. Maka kasihnya itu kita bagikan melalui pelayanan. Berkat memberi akan dibalaskan oleh Tuhan di surga, di dalam kehidupan yang kekal. Anda lihat Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami. Jelas sekali ini doa Bapa kami. Berilah kami makan hari ini secukupnya. Tidak berkelebihan, secukupnya. Inilah keinginan Tuhan dengan keinginan manusia berbeda. Tetapi semua yang ada di Zoom ini, kita berjalan melalui keinginan Tuhan. Ialah carilah dulu kerajaan Allah. Dan semuanya itu kita nanti akan ditambahkan oleh Tuhan. Dan pasti itu. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dengan dirimu, dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan kepada kita semua. Jadi jangan takut, jangan kejar sedemikian rupa kekayaan. Jangan mengejar dengan ketamakan, jangan mengejar dengan lupa dengan iman. Tak perlu, ya. Tetap kita bekerja, tetap kita berbisnis, tapi berbisnislah dengan kebenaran. Bekerjalah dengan kejujuran, dengan tanggung jawab dan sebagainya.
Lihat nanti Tuhan akan memberi berkat-berkat kepada kita, kepada anak cucu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun sekarang ini yang Anda alami, yang Anda nikmati hari ini, baik bagi dunia tidak enak, tetapi bagi Anda yang beriman, katakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang yang tamat tidak pernah puas. Atasan tidak puas pada bawahan, suami tidak puas pada istri, istri tidak puas pada suami. Anak tidak puas kepada orang tua tidak pernah puas pada anak. Anak nilai 6 aja dimarah-marahin, inginnya nilai 10, marah-marahin, dimaki-maki. Cukupkanlah bersyukur, anak sudah dapat 6 masih bersyukur. Dapat 5 pun matematika. Saya tidak pernah marah pada cucu saya hanya katakan, wah dapat 5 ya. Tapi Oma percaya, nanti untuk matematika yang berikutnya ulangan lagi, kamu akan berusaha untuk dinaikkan lagi. Oma percaya. Itu yang memberi semangat pada anak-anak. Bukan dikatakan 5 lagi, goblok bener, mama udah ajarin semakin goblok. Dan itu menekan anak. Tidak ada semangat. Jemaat kepada gereja, gereja juga kepada jemaat. Ciri-ciri orang yang tidak pernah cukup, tidak damai, ada iri, serakah, kikir. Tadi sudah saya katakan. Kita merasa bercukup bisa memberi keuntungan besar. Ada damai. Ya, sehingga ibadat kita penuh dengan kuasa, pelayanan kita menjadi menyenangkan bagi Tuhan, ya, mengusir sifat tamak, dan yang ada adalah kasih kepada sesama. Dan kita akan mendapat harta di surga, dan Tuhan pasti menyertai kita, dan Tuhan pasti tersenyum melihat kita semua karena kita selalu bersyukur dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.